Seperti kita ketahui, harapan publik sempat pupus setelah ada kepastian rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2022 ditiadakan. Pemerintah hanya membuka pendaftaran P3K. Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyo Kumolo. Cahyo mengatakan, untuk 2022 ini pemerintah bakal fokus melakukan seleksi CASN melalui rekrutmen P3K. Kendala waktu juga menjadi permasalahan sehingga CPNS ditiadakan di tahun 2022. Namun, formasi CPNS ini bukan sepenuhnya dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Banyak yang kecewa dengan hal tersebut, dan ditambah lagi untuk yang baru lulus belum ada kepastian dapat mengikuti seleksi P3K atau tidak, karena masih dalam tahap pengkajian terkait mekanismenya. Seperti kita ketahui P3K lebih diperuntukkan untuk tenaga profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja. Sedangkan untuk formasi CPNS kemungkinan dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023. Serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini, ungkap Cahyo Kumolo. Lantas apa kelebihan P3K dibanding PNS ini? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan pegawai ASN. Government Apparatus, terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, Civil Servants, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, Government Workers. PNS dan P3K memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik. Pembagian skema kerjanya adalah PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan P3K, fokusnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haryawibisana, pada awal Januari tahun 2021 lalu sempat membeberkan sejumlah kelebihan dari sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Bima menyebut setidaknya ada dua kelebihan dari sistem rekrutmen melalui P3K. Kelebihan sistem P3K pertama yang Bima sampaikan terkait batasan umur. Pelamar P3K tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Kelebihan kedua, jika seseorang memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan P3K pada posisi yang diinginkan. Seorang calon P3K tidak harus meniti karir dari bawah melamar pada jabatan fungsional jenjang pertama. Kemudian bertahap menjadi jabatan fungsional jenjang muda dan seterusnya seperti yang biasa diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan, ungkap Bima. Selain itu, lewat P3K sangat dimungkinkan setiap WNI yang memenuhi persyaratan dapat melamar P3K untuk langsung menduduki jabatan jenjang muda, bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan. Dengan demikian, fokus perhatian manajemen P3K akan lebih dapat ditujukan pada pengembangan kualitas P3K melalui peningkatan kompetensi, dan tidak disibukkan dengan administrasi kepegawaian, jelas Bima. Terkait hak dan perlindungan, P3K tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. Selain itu, P3K juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja. Bahkan P3K juga mendapat bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 106 UU Nomor 5 Tahun 2014, serta Pasal 75 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K.
Perbedaan utama antara PNS dan P3K dengan sistem pensiun yang ada sekarang ini terletak pada jaminan pensiun. Namun, tidak tertutup kemungkinan P3K memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun Pay As You Go, manfaat pasti, menjadi fully funded, iuran pasti. Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan signifikan antara PNS dan P3K. Mari kawan kita persiapkan diri untuk menjadi ASN lewat P3K. Oke kawan, untuk yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita seputar CPNS. Terima kasih.